Berikutnya kita cermati area korteks cerebral yang terdiri dari 4 lobus, yakni frontal, parietal, oksipital, dan temporal. Gambar ini menunjukkan area korteks cerebral manusia. Di sini terlihat bahwa visual itu berasal dari lobus oksipital, bagian belakang ya, kepala kita. Kemudian auditori itu di bagian lobus temporal. Jadi itu sepertinya di dekat telinga ya. Kemudian sensasi tubuh ada di lobus parietal. Parietal itu kepala atas ya. Dan perencanaan gerakan, ingatan, emosi ada di lobus frontal, depan. Frontal itu depan dekat dahi ya. Nah selanjutnya mari kita lihat masing-masing lobus. Oke, yang pertama ini lobus frontal. Letaknya ini dahi, ya kan? Letaknya di tulang dahi. Langsung di belakangnya dahi itu. Nah, dia terdiri dari yang bagian depan itu namanya adalah prefrontal cortex. Nah, jadi prefrontal cortex itu di bagian depan lobus dan berperan di dalam mengintegrasikan banyak informasi. Satu lagi adalah primary motor cortex. Nah, primary motor cortex atau disebut sebagai precentral gyrus ini letaknya di belakang, jadi di posterior, bagian posterior hampir dekat dengan lobus parietal. Nah ini masih di lobus frontal ya, namanya korteks prefrontal. Lokasinya ada di depan. Jadi di paling depan dari lobus frontal tadi. Di sini ditunjukkan dengan warna biru ya. Kita lihat di beberapa makhluk hidup volumenya berbeda-beda. Paling kecil di sini dimiliki oleh kucing, sedangkan paling besar ada pada manusia. Nah, tadi seperti disinggung di awal, bagian ini memiliki fungsi working memory, atensi, atau meningkatkan respon area lain di otak terhadap informasi yang relevan. Dan juga ini berfungsi untuk pembuatan keputusan dan perencanaan gerakan. Orang dengan kerusakan korteks prefrontal ini cenderung membuat keputusan yang terkesan impulsif. Aktivitas lobotomi atau pembedahan otak prefrontal yang dilakukan dengan merusak bagian korteks prefrontal atau memutus koneksi dengan bagian otak lain, ini bisa menyebabkan apati, gangguan memori, dan hilangnya ekspresi emosi pada manusia. Selanjutnya yang kedua adalah lobus parietal. Area ini terletak di antara lobus oksipital dan sentral sulcus. Sentral sulcus bisa dilihat ya di situ di batas warna antara kuning dan hijau. Itu kan ada celah sulcus. Nah itu sentral sulcusnya ada di situ, berguna untuk informasi spasial dan numerik. Di lobus ini terdapat postcentral gyrus atau primary somatosensory cortex yang nanti dia bersama dengan sentral sulcus akan menerima sensasi dari reseptor sentuhan, otot, dan sendi. Tiap area dari postcentral gyrus menerima informasi secara simultan dari belahan tubuh yang berbeda. Atau disebut apa tadi? Benar, disebut kontralateral. Nah, lobus parietal memonitor informasi mengenai mata, kepala, dan posisi tubuh, lalu menyampaikannya pada area otak yang mengontrol gerakan. Ini gambaran lebih detail terkait informasi sensori dan motorik di korteks cerebral. Bisa dilihat di situ ya, penampang atasnya ada precentral gyrus atau primary motor cortex dan postcentral gyrus atau primary somatosensory cortex. Kemudian di situ juga kalian bisa melihat somatosensory cortex, di mana di setiap lokasi di korteks sensor somatosensori mewakili sensasi dari bagian tubuh yang berbeda. Sedangkan di situ yang B ada motor cortex. Nah, motor cortex ini di setiap lokasi di korteks motorik ini mengatur pergerakan bagian tubuh yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga adalah lobus temporal. Ia terletak pada bagian samping hemisfer, belahan di sisi sebelah kiri dan kanan otak dekat telinga. Bagian otak ini berfungsi untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya mengingat wajah seseorang, kemudian juga daya ingat verbal, misalnya mengerti bahasa tertentu, juga mengendalikan pendengaran dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain, merupakan target utama dari informasi auditori. Nah, kerusakan pada bagian ini, lobus temporal, itu dapat mengakibatkan Kluver-Bucy syndrome.
Apa itu Kluver-Bucy syndrome? Ini adalah sindrom gangguan perilaku langka yang ditandai dengan perilaku seksual yang tidak pantas dan mengucapkan benda. Tanda dan gejala lainnya termasuk berkurangnya kemampuan untuk mengenali objek secara visual, hilangnya respon rasa takut dan marah yang normal, kehilangan ingatan, gangguan kejang, dan demensia. Terakhir adalah lobus oksipital. Ia terletak di bagian belakang korteks. Merupakan target utama dari informasi visual. Jadi kalau tadi temporal itu untuk auditori, nah oksipital ini untuk visual. Kalau kalian letakkan tangan ke belakang di dekat leher, nah itu oksipital. Bagian posterior dari lobus oksipital disebut sebagai primary visual cortex atau striate cortex. Jadi bagian yang namanya pos tuh paling belakang ya. Kalau depan tuh ante gitu. Nah, kerusakan pada bagian ini mengakibatkan cortical blindness. Cortical blindness. Lalu orang dengan cortical blindness memiliki mata normal namun tidak memiliki kesadaran persepsi visual. Jadi matanya tuh normal, bisa ngelihat tapi tidak memiliki kesadaran persepsi visual. Orang dengan lobus oksipital utuh tetap dapat membayangkan hal visual walaupun mengalami kerusakan mata. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya.